pertanyaan yang harus dijawab cepat sama Bro Yana. Siap. Tapi hubungannya sama properti semua. Oh, siap, boleh. Pilih tanah atau rumah? Nah, Tanah. pilih tanah. Tanah. Oh, dari rumah bangun sendiri ya? Ya, rumah nanti bangun sendiri, bisa di-create. Tanah sih yang paling mahal. Halo pemirsa Bisnis Bandung Channel. Nah, setelah sekian lama kita bikin lagi program OCES, obrolan cerdas ekonomi dan sosial di Bisnis Bandung Channel. Nah, hari ini saya kedatangan tamu teman lama nih. Udah lama banget gak ketemu lagi, walaupun iklannya sering di Bandung TV ya. Oh iya, Ketemunya siap. udah lama enggak. Iya. Nih Bro Yana, Ya, panggilannya Yan Pro, Yana Property. Yan Proland. Yan Proland, oh, ada lainnya. Siap, ada lainnya. Mantap. Developer, ya. Bos Yana, ini kan kalau aku sih udah kenal, tapi Ya. boleh dong kenalin diri dulu. Oh. Awalnya Bro Yana ini kan terkenalnya Yan Proland itu kan. Ya. Karena udah di mana-mana termasuk di Bandung TV, promo perumahan, tanah, kafling segala macam. Ya. Terus awalnya bisa masuk ke bisnis properti itu kayak gimana? Maksudnya dulu kuliah terus kok tahu bisnis properti itu gimana ceritanya? Oh iya. Mungkin ada mindset ya dulu guru saya itu ada Pak Ustadz Abu Sauki ya yang punya rumah zakat itu. Dia ngasih tahu kalau mau bisnis tapi nggak punya modal tuh 3 sebenarnya, yaitu MLM, asuransi, sama properti gitu kan. Oh gitu. Dulu. Bisnis kalau nggak pakai modal itu 3. 3 yang mau cepet gitu kan, Oke. itu MLM, asuransi, sama properti atau masterin properti gitu. Saya udah nyobain MLM, udah nyobain asuransi. Ya yang paling bagus, enak, luar biasa itu ada di properti ya, karena barangnya jelas terlihat, ada suratnya, ada tanahnya, ada bangunannya. Terus dia jualnya juga, semua orang sih butuhin properti dan nilainya tinggi juga ya. Nah disitulah kita udah mulai fokus, udah di properti aja lah gitu ya. Dan ya memang ya pernah masuk juga ya semacam agensi properti gitu. Pernah masuk juga? Pernah masuk ikutan juga di sana? ya, 1,5 bulan lah ya kayak gitu. Tapi dulu kan nggak ada eranya digital ya, eranya koran dulu ya, eranya koran, sehingga Itu ini udah lama banget. 2010 itu 2009 2010, jadi saya kurang kurang bagus lah penjualannya. Oke. Nah akhirnya di 2013 fokus tekun ya, luar biasa sih, akhirnya penjualan banyak ya, sampai sekarang jadi developer jadi ini gitu. Memang dulu kerja dulu, kuliah dulu, kesini-sini ya nyari penghasilan tambahan, ketemulah dengan properti itu gitu kan. Oke. Kayak gitu. Dulu kuliahnya Ya. apa? Dulu malah komunikasi. Oh Gitu. oke. Di mana? Di biasa sih di LP3I biasa. Oke. Memang ada cerita seru sih. Dulu tuh saya nanya ke temen, kok kamu masuk administrasi bisnis atau masuk akuntansi? Kata temen, saya setiap perusahaan membutuhkan pasti membutuhkan admin sama membutuhkan akuntan gitu kan, kayak gitu. Nah terus ditanya balik, kalau kamu kenapa masuk komunikasi? Kan berasal komunikasi peminatnya sedikit gitu ya. Ternyata dijelaskan bahwa kalau saya waktu itu saya dengan skill komunikasi saya nantinya bisa dapetin proyek-proyek besar. Dan akhirnya terbukti 10 tahun kemudian ya kita bisa jadi developer properti. Kalau teman sih ya baru merintis, mungkin dia teman masih jadi mungkin staff eksekutif biasa sih, tapi lagi merintis untuk usaha ya kayak gitu. Teman kita udah mungkin beberapa langkah, karena mindsetnya kan tadi cita-citanya mimpinya pingin dari komunikasi dapat proyek kan gitu, kayak gitu, dapat langsung. Terus Kayak sudah gitu. satu panggung juga sama siapa tuh? Ada Meridiana, Tung terus- Desem gitu ya, itu Mardigu pernah ya, udah biasa lah itu kayak gitu ya. Tiba-tiba kita dulu ngebangun pelan-pelan ya, tiba-tiba orang besar mau bersanding sama kita ya, luar biasa sih ya. Alhamdulillah gitu. Dari Ya, ya. sekian banyak proyek nih, Ya. proyek properti yang udah dikerjain, Ya. yang paling berkesan tuh yang mana? Properti. Yang paling berkesan itu Atau deal properti lah, jualan properti yang mana yang paling berkesan? tetap ya mungkin di Emeralda ya. Emeralda sekarang Emeralda jalan. ya. Sekarang karena tiba-tiba jualan 250 unit cash semua gitu ya, dalam waktu 4 bulanan. Pernah kita satu hari ya pernah juga di gathering. Harganya berapa tuh? Gimana? Harganya per unit berapa? Harganya dulu murah sih, masih di bawah 500 juta ya. Oke, tapi Kalau sekarang kan 250 3 tinggi. bulan Ya betul kayak gitu. 250 itu paling berkesan sih. Setelah sekian lama jatuh bangun luar biasa, akhirnya ya ada yang kayak gitu ya? Ya ada yang kayak gitulah, kayak Yang gitu. 250 unit cash semua dalam waktu 4 bulanan gitu. Jadi kan. nggak ada yang KPR tuh 250? Nggak ada yang KPR, ada kali cash bertahap lah, ada kayak gitu. Iya, itu mesti hitungannya Iya, cash lah ya. Iya betul. Kayak gitu. Nah terus sekarang ini kan lagi ngembangin apa tadi?
boarding school ya, sekolah magang kita atau manajemen itu training kita. dari kapan tuh mulainya? Gimana ceritanya? Bro, yang bisa ngerjain kayak gitu? Oh gitu. Dulu tuh saya juga pernah jatuh bangkrut. Jadi saya pernah bangkrut juga. Mau bangkrut lah, belum bangkrut benar. Saya pernah mau jatuh bangkrut, ditinggalin tim banyak dari 20 orang yang ninggalin 18 orang, sisa saya dan 1 orang lagi gitu kan. Sisa 10% ya? Gitu sisa 10% saya dan mungkin Bro ya sama istri kali? ya kali, bisa jadi ya benar kayak gitu. Nah tapi kan kita punya knowledge, punya networking. Akhirnya gimana caranya knowledge networking itu, dan saya juga butuh tim jadi sesuatu. Akhirnya saya menemukan yaudah saya sekolah magang dulu deh gitu. Jadi yang mau belajar properti dari nol, belajar bisnis, ya yuk gabung dulu jadi tim saya. Saya belum bisa ngegaji dulu segala macam. Belajar dulu 12 bulan. Nah, akhirnya dari situ tim kita banyak, sekarang tim kita ada 300 orang. Jadi justru menemukan, jadi pada saat kita jatuh tuh kadang kita menemukan ide kreatif ya. Iya. Akhirnya ya tim kita kuat karena salah satunya ada tim pasukan magang itu. Jadi dia boleh dibilang manajemen trainer, tapi kalau manajemen trainer di tempat lain kan harus langsung digaji. Kalau kita kamu bisa nggak belum digaji 12 bulan bertahan, hebat luar biasa ya memang. Akhirnya ya kita bersatu antara tim pasukan magang dengan tim profesional itu ya bersatu padu dan akhirnya menghasilkan closing 250 unit sampai 4 bulanan itu sih. Nggak digaji tapi fee tetap dapat dong. Fee tetap dapat. Ya. Jadi salary pokok nggak dapat, tapi setiap penjualan fee tetap dapat. Ada yang udah dapat motor, ada yang dapat fee belasan juta, puluhan juta ya bisa ada sih. Juga, ya. Jadi nggak 12 bulan nggak ada penghasilan sendiri sih. Kalau ada usahanya ya ada juga gitu, kayak gitu. Nah itu gimana tuh programnya tuh, Bro? Bisa ikut itu kan tentu ada pengumumannya terus register terus dia ngapain tuh? Biasanya kita iklan di media sosial. Dulu sih 4 tahun sebelumnya kita gratisan. Tapi karena gratisan itu 60% banyak yang kabur. Oh gitu. ya. Akhirnya kita mulai sekarang tahun ini kayaknya berbayar sih. Oke. Berbayar ya, tapi masih murah berapa? dulu. Masih murah sih 1.200.000, bayar tempatnya doang 1.200.000 per orang per tahun gitu. Nantinya mungkin bisa dikira sampai 20 jutaan per tahun nantinya gitu. Kegiatannya gitu. dia apa aja tuh dari bulan 1 ya, sampai bulan 12? Mulai bangun subuh, dapat materi. Tiap hari bangun subuh? Ya, bangun setengah 4 subuh. Tiap hari? Ya, tiap hari. Materi selama jam 5. Bulan? Selama 12 bulan. Materi dan mulai jam 5. Jam 5 udah dikasih jam materi 5 udah dikasih materi kayak gitu. Terus role play, terus kita panggil pembicara-pembicara dari luar juga. Terus dia langsung pameran, langsung digital juga, IG ads dan selain sebagainya. Pokoknya kita ajarin benar-benar nol. Kita kasih beras, kasih mes gratis, kasih ilmu gratis, ngundang kadang Miriana dan sebagainya ya lainnya jadi sesuatu. Training sih. lah pokoknya terus ya. Training terus. Tapi ada session dia ikut jualan. Ya jualan. Ya, akhirnya boarding ini bertransformasi jadi nanti tuh ke depan tuh mereka akan dilatih jadi orang kepercayaan kita di daerah sih. Jadi PIC leader kita di daerah-daerah. Jadi Yan Pro tuh akhirnya Yan Pro Lane berkembang luar biasa. Akhirnya kita banyak penawaran lahan kerjasama dan mungkin kita akan bisa buka di daerah, tinggal bangun tim tapi kultur visi misinya dibangun dari orang kepercayaan ini gitu. Dari gitu. Ikut magang ini ya. Dari ikut magang ini gitu kan. Terus aku pernah lihat di Instagram itu ada yang berangkat dari Bandung sampai Labuan Bajo nggak bawa duit ya, cuma bawa KTP. Tapi HP bawa nggak? HP nggak dibawa juga. HP nggak bawa juga. Nggak bawa jadi juga dia HP. Dari Bandung nih, bawa KTP. Ya. Harus sampai Labuan Bajo. Iya harus sampai Labuan Bajo. Ditunggu Sabtu Minggu. Yang benar-benar baju di badan modal KTP, tanpa handphone, tanpa duit. Kayak gitu. Cuma KTP aja ya? KTP doang. Karena KTP perlu buat dapat beli tiket atau segala macam ya? rapid apa gitu ya, itu buat tes kesehatan, peduli lindungi dan sebagainya ya perlu ya. Buat nyebrang gitu. Jadi gimana tuh caranya kalau diceritain satu orang yang berhasil sampai Labuan Bajo? Tapi ini berhasil semua ya? Berhasil semua. Teman satu orang waktu itu nggak berhasil karena dia dipengaruhin pamannya mungkin polisi, jadi nggak percaya, katanya gurunya gila, sekolahnya bodong apa ini kayaknya. Udahlah kamu udah cabut aja lah dari situ gitu. Jadi yang lainnya gitu. Berhasil. Berhasil, paling 50. Caranya gimana dia tuh ya? Bentar dulu. Ya. Berangkatnya itu barengan nggak? Barengan begitu. Apa sih? Enggak, per grup biasanya 3 orang sih. Bertiga 3 sampai 5 orang. Jadi dia punya teman diskusi ya. Gimana caranya? Cewek dijaga sama 2 cowok gitu ya, kayak gitu. Gimana caranya dia sampai situ? Intinya sih mindsetnya saya tuh pingin mematangkan mereka sebelum waktunya sih. Mendewasakan mereka sebelum waktunya atau meng-create mental mereka harus kuat sebelum waktunya gitu. Oh bentar, ini yang ikut berarti under 25 gitu ya orangnya? Antar usia 20, di bawah 23 tahun. Di bawah 23 tahun semua. Jadi gimana caranya dia berangkat nyampe itu? Jadi ya dia mungkin anggapan orang wah kayaknya nggak bisa tuh dari Bandung ke Labuan Bajo seminggu tanpa duit, tanpa hanya modal KTP, nggak bisa. Tapi kenyataannya ya pertamanya memang nggak bisa. Banyak orang yang kamu gila, banyak yang penolakan juga terjadi. Tapi kenyataannya ya banyak juga di jalan tuh orang-orang baik. Orang-orang baik yang ngasih makan, ngasih tumpangan, ngasih omprengan,
Bahkan mungkin ada kayak bandar narkoba gitu mau nyeberangin dari Surabaya ke Labuhan Bajo gitu kan. Ditumpuk-tumpuk, anak kita di 5 orang ditumpuk-tumpuk, kamu kalau sampai ketahuan sama apanya nanti kamu dimatiin loh gitu kan. Oh gitu, Ada ada juga gitu? ya gitu kayak gitu. Ya intinya di jalan tuh saya pingin nge-create bahwa di jalan tuh banyak orang baik, kita bisa ketemu orang sevibrasi, satu visi, satu misi. Ya akhirnya banyak, bahkan di ND itu katanya anak-anak itu disambut oleh tokoh masyarakat di sana. Dan nggak ada janjian, nggak ada skenario. Tiba-tiba ada dengar cerita itu di kapal 3 hari. Oh kan ada orang-orang dari Labuan Bajo, dari Bandung nggak bawa duit. Wah jadi viral berita itu di kapal dan akhirnya diundang sama tokoh masyarakat di ND itu dan disambut di ND itu. Kayak gitu. Jadi di jalan tuh ternyata banyak orang baik walaupun mungkin ada 1.000 penolakan tapi mungkin ada 2.000, 3.000 dan 5.000 kebaikan gitu. Dan harusnya mereka percaya diri aja. Tapi baju bawa ya? Ya baju hanya modal baju di badan aja. Baju di badan Baju di badan aja kayak gitu. Kayak gitu. Jadi saya pengen ngelatih mental anak-anak belasan tahun, kamu harus kuat. Kayak gini aja bisa ditaklukkan, nanti ada masalah hidup, Iyalah. masalah apa harusnya bisa. Gila. Kayak gitu. Pantesan 250 unit laku ya. Iya, Orangnya iya. begituan semua isinya. Iya, karena mentalnya dilatih gila-gilaan Marketing gitu. gitu. Itu ada yang mau jadi marketing Bandung TV enggak ya? Boleh juga itu. Oh iya nanti boleh offline marketingnya ya. Bisa kayak gitu. Luar biasa banget. Ya bisa kayak gitu. Jadi itu udah 1 kloter ya? Satu kloter dulu 50, tapi total sih tahun ini kita kemarin menerima 100 orang, yang Berarti bertahan ada- sih masih ada di yang- 70-an lah. Ada lagi yang mau berangkat nih. Oh sekarang udah, tapi mungkin nanti akhir Juli itu yang nggak closing kita ke Nusa Penida PP. Nusa Jadi Penida kita di PP. ya, Bandung, Nusa Penida PP, harus PP. Harus PP. Kalau Bawa baju di badan aja. Ya, baju badan harus PP. Kalau kemarin sih pulangnya ditanggung tiket pesawatnya sama kita. Oh, Tapi pulangnya. ternyata perusahaan rugi juga ya. gitu. Ratusan juta juga keluar ternyata ya, hampir 200 juta juga keluar. Ada ya udahlah biar nggak merugikan perusahaan, tapi sama-sama value-nya ingin kita create agar dia mentalnya terbangun. Ya kita akhirnya PP dan kalau mau wisata mereka harus setor 500.000 ke kita. Oke, gitu. oke, Nanti oke. kamu balik wisata setor dulu 500.000 Iya, oke, buat oke. sewa kapal, buat sewa apa Iya. gitu, kayak gitu. Keren, Latih keren. mental sih, kayak gitu. Nah, itu oke lah itu nanti kan. Tapi Ya. kan nggak ada kontrak bro. Gimana? Nggak ada kontrak kan, misalnya dia udah lulus nih Iya, dari iya. boarding school. Terus dia bikin perusahaan properti lain, nggak takut jadi saingan? Nah, oke bisa jadi. Ya bisa jadi. Kan nggak dikontrak Ya, kan, betul, belum betul. tentu ikut bro Yana. Ya, intinya selama 12 bulan itu kita bangun visi, misi, kultur, value, dan bangun sentuh hatinya sih. Oke. Gitu. Dan saya pun akhirnya bisnis berkembang luar biasa. Dulu mungkin bisnis kita gampang ditiru banget sama orang. Bangun tanah kapling, bangun yang cuma 1.000 meter, 2.000 meter itu langsung gampang banget ditiru orang. Sederhana ya. Ya, tapi semakin sini kan Yan Proline juga akhirnya bangunnya kota mandiri atau proyek besar 10 sampai 30 hektar dan itu jujur aja susah ditiru sama orang. Gitu dan itu akhirnya ya yang sudah terbangun hatinya sama kita ya yuk kita sama-sama ngegedein wadah ini jadi salah satu grup nanti terbesar dan terkaya di Indonesia gitu ya. Yang nggak bisa bangun ya minimal sih kedepannya mungkin jadi marketing biasa sih tapi Ya, minimal susah sih banget kalau ya. untuk menyaingi kita menurut saya bisa tapi susah karena kita belajarnya gila juga sih kita Oke, belajar seminggu oke. sekali ke Jakarta sih. Oke. Jadi ada nggak orang Bandung gitu kelas menengah yang mau seminggu sekali ke Jakarta ngabisin 10.000 jam di perjalanan, 10.000 jam networking, 10.000 jam pembelajaran di penerbangan, di jalan segala macam kayaknya kita sih yang kayaknya gila gitu. oke, Sehingga ya. susah Kak untuk digapainya Ya, gitu ya. Jadi ujung-ujungnya jadi tim juga, jadi partner Jadi lah. partner, jadi tim. Ya, jadi akhirnya boarding school ini adalah sekolahnya calon project director di Indonesia, project director properti di Indonesia. Properti, ya. Karena dia jadi orang kepercayaan kita di daerah, saya kasih tanah, ya so kamu kerjain ini cara ngebangun timnya gini, buka flow-nya gini, formula suksesnya begini, ya kamu jalan. Karena tanahnya free kok, tanahnya kerjasama. Nanti kontraknya turun K, bangun dulu baru bayar. Jadi nggak ada risiko sih sebenarnya, karena saya udah bikin model bisnis ini sekian tahun sampai 8 tahunan harusnya sih semakin minim resiko ke depannya gitu. Tinggal single factornya harus dibangun Iya, agar daya juangnya agar jualannya cepet gitu aja sih. Itu aja intinya ya. Kalau secara modal, lahan, konstruksi segala macam akhirnya sih Sudah malah selesai ya. tidak ada risiko gitu. Dan maksudnya uang progres, uang pembangunan, uang legal semuanya nanti kan dari hasil kreativitas penjualan dan percepatan penjualan yang kita lakukan nanti ke depannya gitu. Nggak ada risiko sih, kamu tinggal ngejalanin aja. Tinggal jualnya itu harus cepat itu aja Cuma intinya. Ya. jualannya harus cepat gitu aja. Iya, kalau lama ya itu yang Ya lama ya tergerus overhead cost, Ya, tergerus budget marketing semuanya gitu. pemilik lahan juga ya. lama nungguin, Iya lama uangnya, nungguin. kan gitu-gitu Iya ya. betul. Jadi kalau modal lahan, konstruksi segala macam udah nggak ada risiko sih sebenarnya. Iya, iya, oke, Kayak gitu. Kedepannya ya, itu benar-benar secret
create luar biasa, bisnis itu semakin jauh lebih mudah ke depannya gitu. Kuncian resikonya kita kunci semuanya gitu. Udah selesai. Kayak gitu harusnya. Ya. Jadi sebenarnya sering ngadain acara seminar tuh lebih ke membangun ilmu dari tim-tim calon project director itu. Salah satunya. Pada akhirnya kita ngadain acara gathering itu membangun universe, membangun komunitas. Jadi gini, orang minat dengan bisnis kita kan tidak bisa langsung ditawarin langsung kamu mau invest nggak bisa kan. Oke. Jadi orang ada funnelingnya, mungkin orang ditawarin dulu jadi marketing properti dulu yang gratisan. Nanti yang marketing properti berbayar yang mungkin kita juga ada training berbayar yang bagus, ada value-nya. Tiba-tiba jadi follower fanatik kita, tiba-tiba diajarin mungkin ilmu sedikit, ilmu developer. Nah dia kalau sudah terbangun trust itu baru bro kita mau buka proyek nih di Cirebon butuh modal 500 juta, mau invest nggak? Gitu kan. Nah, jadi nggak bisa langsung ketemu satu lead langsung tawarin mau invest 500 juta nggak bisa gitu. Atau mau invest satu lotnya 100 juta nggak bisa. Orang itu harus dibangun customer journey-nya gitu. Harus dibangun trust-nya dulu, udah trust banget baru sebenarnya nggak perlu ditawarin pun orang tiba-tiba berbondong-bondong ingin invest ke kita kok. Karena udah ikutin udah trust ya. Jadi gathering itu membangun komunitas dan membangun universe sehingga akhirnya kita membangun komunitas, orang akhirnya lambat laun trust sama kita dan satu value dengan kita gitu ke depannya. Dan ditawarin apapun akhirnya mau gitu. Ya edukasi dulu lah intinya gitu, kayak gitu. Oke. Ya, kayak gitu. Oke nih, kayaknya udah sesi terakhir nih. Oh, sebelum luar close. biasa. Ini ada pertanyaan yang harus dijawab cepat sama Bro Yana. Siap. Tapi hubungannya sama properti semua. Oh, siap, boleh. Pilih tanah atau rumah? Nah, Tanah. pilih tanah. Tanah. Oh, dari rumah bangun sendiri ya? Ya, rumah nanti bangun sendiri bisa di-create. Tanah sih yang paling mahal. Invest di ibu kota atau di kampung? Kampung. Di kampung? Di kampung, Blue Ocean. Blue Ocean. Ya. Beli rumah sudah kawin atau waktu masih bujangan? Sudah kawin sih kayaknya ya, kadang masih bujangan, kadang duitnya kepake kemana-mana ya. Kayak gitu, sudah kawin ya, kayak gitu, sudah nikah. Tapi kalau masih bujangan punya rumah kan enak juga. Ya bagus, kalau itu berarti dia bangun bisnisnya dari usia belasan tahun. Sebelum nikah udah punya rumah dulu. Jadi udah kawin dulu baru beli Ya, rumah. tapi orang kadang mikir pingin punya penghasilan lebih, udah nikah sih kayaknya, kayak gitu, biasanya ya, kayak gitu. Lanjutannya ya. Ya, Tinggal di rumah 2 lantai atau 1 lantai? 2 lantai. 2 lantai? Ya, biar ada view-nya. Biar ada view-nya ya. Ya, ada view-nya. Kalau istri aku sukanya 1 lantai. Ya. Beli rumah cash atau KPR? Cash kayaknya biar gak ada hutang. Oke. Oh iya nih anti riba ya? Nggak juga Tapi sih, saya ada juga juga ada ya? juga, ada juga. Cuman Ada juga. kalau saya Pilihannya. invest juga tapi KPR. Tapi kalau mau beli rumah pribadi saya maunya cash. Cash ya? Beli tanah cash, rumah cash. Sekarang tinggal di mana bro? Di Bojongkoneng, tapi kayaknya bentar lagi kita mau pindah ke Cigadung yang ada kolam renangnya juga sih. Kayak Bukan gitu. di Emeralda bukan? Bukan Emeralda, mungkin kita sediain juga slot pasti 1000 meter kan? atau 2000 meter nanti mungkin ada Bangun lagi landasan ya? helipadnya buat kita. Wah, Mungkin itu mantap. bermimpinya ya. Oh berarti masih Kayak ada gitu. space ya yang nggak dijual? Nanti ada space Masih yang ada nggak dijual. 3000 meter mungkin nggak dijual, itu buat jadi rumah Pribadi. kita. Wah, Ya, mantap. kayak gitu. Ya, Kantor sekarang di mana? di Pahlawan, Jalan Pahlawan. Kantor di ruko atau di Gunung Tinggi? Gedung tinggi. Di Gunung Tinggi? Karena kantor kita juga di Pahlawan udah gedung. Udah Di gedung ya? sekarang di gedung, ya kayak gitu. Nggak mau bikin gedung tinggi lagi bro Yana? Enggak, gedung tinggi nanti mungkin 5 tahun lagi. Sebetulnya kan itu mudah ya, tinggal ajuin kredit ke bank. Nanti Ya, mungkin betul. lantai paling atas itu punya kita, nah lantai paling bawah kita sewa-sewain Sewain. uang apa namanya uang kita bayar KPR gedungnya ke bank itu dari hasil sewa itu semua dari bawah, dari lantai bawah sampai atas gitu kan, kayak gitu. Bisa tuh buat nyicil tuh? Harusnya bisa, Bisa harusnya ya? bisa. Hitungannya bisa? Mungkin saya rasa gedung 1 triliun itu cicilannya 10 miliar per bulan. Ya. Nah kalau lantai 1 sampai lantai misalnya 50 kita sewain, harusnya sih dapat 10 miliar per bulan. Dapat tuh. Jadi harusnya si gedung itu, sewa gedung itu yang membiayai KPR itu. Nanti mungkin 15 tahun jadi milik kita gitu. Harusnya ya, yang seingetan saya ya, begitu ya. Ada Kayak orang gitu. juga bikin ruko kayak gitu ya. Misal bikin ruko berapa lantai gitu, agak gede ya rukonya Ya, ya, ya. Lantai 1-nya Indomaret, lantai 2-nya apa? Itu Ya, bisa ya membiayai bisa, atau cicilan. banyakin co-working space kali. Mungkin, Oh. tapi harus di-create juga karena co-working space kan sekarang banyak pandemi ya, harus ya mungkin Soho apa gitu ya di-create aja biar sewanya tinggi aja bisa membiayai cicilannya itu sih. Jadi kayak gitu tuh ada sebenarnya bulannya. Ya ada. Tapi harus ruangannya harus banyak sih intinya. Ruangannya harus banyak. Ruangannya banyak. Tapi kan sekarang udah musim ya, gedung ruko 5 lantai tiba-tiba jadi hotel gitu kan. Kayak gitu kan bisa disekat-sekat gitu kan, partisi gitu kan. Bisa itu membiayai. Bisa ya? ya membiayai.
Ya tinggal harus okupansinya harus tinggi aja sih kayak gitu ya. Oke. Apalagi harian itu ya. Apalagi lo main bisa jam-jaman kali ya. Gitu tapi janganlah. Punya Kita juga? harian aja. Punya juga? Enggak, belum. Saya fokus di developer properti. Fokus di developer properti. Kirain ternyata pendapatannya dari Oh, gitu, jam-jam. enggak. Kita fokus di developer properti kayak gitu. Ya. Oke, Ya. kayak gitu aja Bro Yana hari Nah, ini. terima kasih, Ini sukses, lagi live Bang. IG juga, udah selesai? Udah. Oke. siap. Gitu aja hari ini teman-teman, mudah-mudahan pembicaraannya berguna buat penonton channel YouTube Bisnis Bandung. Ya. Kalau ada yang mau beli properti di Kabupaten Bandung Barat, boleh dipromoin Ya, Bro Yana? Emerald Resort sih. Emerald Harga mulai Resort. 700 jutaan lah. 200 Dua lantai jutaan, resort. 2 lantai di dekat Di Kota Baru. IKEA, Dekat Kota IKEA. Ya, Kota Ah, Baru dekat Parahyangan. Kota Baru. Ya, kayak gitu. Terus kalau mau ikut boarding school properti, mau jadi pengusaha properti, kapan bukaan lagi? Udah lagi buka sih, ikutin aja IG-nya Boarding School Property kok ada IG-nya. IG-nya boarding school Boarding property. School Property aja. Oke, Boarding School nanti Property ada ditulisin tinggal di dicari bawah. lah. Kayak gitu. Sip, Kayak makasih gitu, Bro ya. Yana Sukses. waktunya hari ini. Atur nuhun. Duh, Sama-sama. luar biasa banget. Ya. Oke, pemirsa sampai ketemu lagi di konten kita selanjutnya. Oke, thank you. Sukses.